Hal ketiga yang kita perlukan untuk membangun hubungan yang sehat itu adalah sikap hormat. Menghormati itu bukan hanya soal menghargai perbedaan, tetapi juga menghormati perasaan orang lain. Dan sabar dengan orang-orang yang kadang bisa buat kita kesal. Di buku ini, Rick Warren tulis, dalam setiap gereja dan kelompok sel, pasti ada aja orang-orang yang sulit untuk dihadapi. Biasanya sih lebih dari satu orang yang susah untuk dihadapi. Dan menurut Rick Warren, orang-orang ini mungkin punya kebutuhan emosional yang khusus. Mereka merasa nggak aman, atau bahkan ngeselin. Dan Rick Warren menyebut mereka dengan istilah MAE, artinya membutuhkan anugerah ekstra. Dan lebih jauh Rick Warren bilang, Tuhan memang menaruh orang-orang seperti ini di sekitar kita, atau dalam gereja kita, atau dalam komunitas kita, untuk kebaikan mereka, dan juga untuk kebaikan kita. Mereka bisa jadi ujian buat persekutuan kita. Apakah kita akan mengasihi mereka sebagai saudara atau tidak? Jadi dalam komunitas yang sehat, penerimaan tidak dinilai dari apakah kita pintar, cantik, atau berbakat, atau kaya. Tetapi lebih ke kita semua saling memiliki, saling mendukung, dan juga melindungi satu sama lain. Makanya di Alkitab mencatat, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita semua pasti punya sifat atau kebiasaan yang bisa nyebelin orang lain kan? Tapi komunitas itu bukan soal kecocokan saja. Dasarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita adalah keluarga, sesama anggota tubuh Kristus. Jadi untuk menjaga komunitas yang sehat, kita perlu saling menghormati. Lalu gimana caranya? Ya kuncinya adalah memahami latar belakang orang lain. Kita harus mengerti perjalanan hidup mereka. Selain itu juga kita pelajari riwayat hidup mereka. Dengan mengetahui apa yang sudah mereka lewati, kita jadi lebih berempati dan mudah menghormati mereka. Kalian pernah dengar nggak sih istilah "You know my name, but you don't know my story"? Lebih mudah untuk kita tahu nama seseorang, tapi tidak mudah untuk kita tahu cerita sejarah hidup mereka. Jadi, luangkan waktu untuk pahami story hidup dari teman-teman kita atau orang-orang yang dalam komunitas kita. Sehingga dengan begitu kita lebih mudah untuk menghargai mereka. Nah, bagian lain dari menghormati orang lain juga adalah tidak meremehkan ketakutan dan keraguan yang sedang mereka alami. Mungkin kita nggak takut atau nggak khawatir tentang sesuatu, tapi itu nggak berarti orang lain merasa hal yang sama seperti yang kita rasakan. Ingat, komunitas yang sejati terjadi ketika orang merasa cukup aman untuk berbagi rasa takut dan keraguan mereka tanpa mereka harus merasa dihakimi. Jadi membangun komunitas yang sehat itu butuh rasa saling menghormati. Nggak hanya di saat-saat mudah, tetapi juga saat kita berhadapan dengan orang yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Jadi teman-teman, bangun komunitas dengan sikap hormat. Menghormati itu lebih dari sekedar perilaku, tetapi menghargai perasaan, tapi juga menghargai perasaan dan perjalanan hidup orang lain. Ketika kita saling menghormati, kita sedang menciptakan ruang aman dan di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Jadi pahamilah bahwa setiap orang punya cerita.
Seperti yang tadi saya katakan, bahwa memang lebih mudah ya untuk mengetahui nama seseorang, tetapi belum tentu kita tahu latar belakang dan perjalanan hidup mereka. Mungkin orang yang paling sulit kita hadapi punya latar belakang yang berbeda atau pengalaman hidup yang kita nggak tahu. Nah, cobalah untuk belajar lebih banyak tentang mereka dan pahami mengapa mereka bisa menjadi seperti itu. Jadi kerendahan hati adalah memahami perbedaan dan itu akan mempererat ikatan komunitas kita. Dan juga ngertilah bahwa komunitas yang sehat itu bukan soal kesempurnaan. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa di dunia ini nggak ada orang yang sempurna. Kita semua punya kelemahan, kekurangan, dan sisi-sisi yang kadang bisa bikin orang lain kesal juga. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghormati dan menerima satu sama lain. Meskipun ada kekurangan. Jadi kita adalah satu keluarga, yaitu sesama anggota tubuh Kristus. Jadi sikap hormat itu penting, karena itu adalah kunci membangun hubungan yang lebih kuat. Ketika suami istri saling menghormati, mereka sedang menciptakan rumah tangga yang harmonis. Ketika orang tua dan anak orang tua saling menghargai, menghormati satu sama lain, mereka sedang menciptakan hubungan yang erat dan kokoh. Jadi ketika kita menghormati orang lain, kita bukan hanya memberi mereka penghargaan, tetapi juga membuka pintu untuk hubungan yang lebih mendalam dan lebih autentik lagi. Jadi menghormati itu adalah fondasi dari komunitas yang sehat. Nah, cobalah untuk melihat orang lain dengan mata kasih. Dan kita akan merasakan betapa berharganya setiap individu dalam persekutuan kita. Jadi itu adalah langkah ketiga di dalam membangun hubungan yang autentik.